Halo guys, kembali lagi di channel Ajimika SR. Di video kali ini kita akan lanjut bahas spoiler dulu episode 194. Setelah berterima kasih kepada bintang laut Dolu, Tang San menggendong Xiaowu di punggungnya dan kembali ke pantai. Selanjutnya, mereka harus menghadapi beberapa tantangan terakhir yang tidak diragukan lagi akan menjadi yang paling sulit di antara ketujuh. Tang San harus menghadapi penjaga pilar suci yang paling kuat, naga laut Dolu, dan Zuking di kelas hitam kelima. Ketika melintasi hutan, Tang San berbicara kepada Zuking. Zuking, jangan memaksakan diri dalam tantangan berikutnya. Jika segalanya tidak berjalan dengan baik, maka akui kekalahan untuk menghemat kekuatan Anda. Setelah saya mengalahkan penyihir Dolu, Anda akan dapat menang setelah mencoba lagi. Zuking tahu niat baik Tang San, tapi aku yakin aku bisa berhasil. Anda telah melakukan banyak hal untuk kami dalam tes sebelumnya. Sudah sepantasnya saya membalas Anda. Kekuatan Zuking saat ini berada pada level 78. Ketika Daimu Bai berhasil melewati level 80, yang berikutnya untuk menembus tahap spirit Dolu adalah dia. Sebagai Master Roh serangan kelincahan, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Tang San memandang Rongrong dan berkata, "Bagaimana denganmu, Rongrong? Apakah masih bisa bertahan?" Dia mengangguk karena ini adalah pertempuran terakhir. Setelah membantu Zuking, dia juga akan menyelesaikan persidangan kelimanya sendiri. Platform Xiaowu Secret Pillar memiliki bentuk yang sangat sederhana, tetapi pilar itu sendiri berbeda dari yang lain. Di ujung peron, seorang gadis muda duduk di sana. Merasakan kedatangan 7 monster Shrek, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pantai. "Apakah kamu di sini untuk menentangku?" Tang San membungkuk dan berkata, "Kami datang untuk meminta bimbingan senior." 7 monster Shrek dalam hati bingung melihat penyihir Dolu yang tampak muda. Penyihir Dolu lalu menjawab kalau dia adalah bagian dari ras Duyung dan Putri Duyung tidak akan menjadi tua. Tang San terkejut bahwa penyihir Dolu mengetahui pikiran mereka dan memahami bahwa kemampuan penyihir Dolu adalah bisa membaca pikiran. Tapi itu tidak berlaku pada Tang San yang memiliki cahaya Segot. Sedangkan yang lainnya, penyihir Dolu mengatakan kalau mereka tidak bisa menang. Tidak masalah apakah kita bisa memenangkannya atau tidak. Suara dingin Zuking memecahkan suara penyihir Dolu. Saat melihat Zuking dan Rongrong maju, penyihir Dolu memanggil mereka dengan sebutan kakak. Rongrong lalu bertanya berapa umur penyihir Dolu, sehingga memanggil mereka dengan kakak. Penyihir, jika mereka berhasil bertahan, maka akan lulus. Tang San yang berada di bawah lalu berteriak untuk tidak membiarkan penyihir Dolu memainkan musiknya. Mendengar perkataan Tang San, secara refleks, Zuking berubah menjadi serangkaian bayangan dan menyerang penyihir Dolu. Ubin pagoda Rongrong juga muncul dan dukungan pertama di Zuking adalah kelincahan. Penyihir Dolu lalu mengeluarkan 9 cincin rohnya dan cincin roh kedua bersinar. Sosoknya menjadi bergelombang, memukul mundur cakar Zuking. Dia memandang Tang San di pantai, lalu berkata, "Kamu orang jahat. Lagu saya sangat bagus loh." Di bawah serangan Zuking, penyihir Dolu berkata, "Bagaimana bisa dia sekasar ini?" Sambil mengatakan itu, tubuh penyihir Dolu menghindari cakar Zuking. Zuking tidak akan membiarkan lawannya pergi dengan mudah. Jadi dia mengejar dengan ganas. Sosok hitam di udara mengejar penyihir Dolu. Lingkaran gelombang aneh meluas dari penyihir Dolu, menutupi Zuking dan dirinya sendiri. Kemudian mematahkan dukungan Rongrong dengan paksa. Tentu saja Zuking tidak akan kehilangan secara nyata. Dia menggunakan kemampuan keempat, membentuk bayangan menyerang penyihir Dolu. Penyihir Dolu tampaknya bisa beradaptasi dengan serangan Zuking, dan lalu menyelam ke dalam laut. Zuking lalu berteriak kepada Rongrong untuk berhati-hati. Penyihir Dolu berkata kalau itu sudah terlambat. Saat dia mendekat dengan Rongrong, Rongrong mengeluarkan api Phoenix. Penyihir Dolu tidak memiliki waktu untuk menghindar. Sementara itu, Zuking yang baru saja berteriak telah berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak diam-diam dan di udara.
Tubuhnya benar-benar berubah menjadi kucing hitam yang lincah. 9 bayangan menyerang penyihir Dolu. Serangan Ronggong membuat lawan tidak bisa bertindak, dan serangan Zuking selanjutnya memberikan serangan yang merusak pada penyihir Dolu. Penyihir Dolu pun kemudian mengakui kekalahannya. Ujian kelima Ronggong selesai dan mendapatkan hadiah 1 level kekuatan roh, serta semua cincin roh dinaikkan 1000 tahun. Dan untuk Zuking, karena tes kelimanya sudah selesai, dan berarti ujian hitam tingkat 5-nya juga selesai. Zuking mendapatkan 2 kekuatan roh, serta 1 cincin roh yang diberikan dewa. Zuking terkejut dengan cincin roh yang diberikan di depannya. Dia sangat senang dan berbicara dengan tidak percaya. Bukankah Shineru Busaiki mengatakan bahwa ujian kelas hitam hanya memberikan 1 cincin roh yang dapat diberikan? Penyihir Dolu lalu berkata kalau Zuking beruntung. Hadiah akhir dari ujian kelas hitam bintang 5 adalah 2 level kekuatan roh dan keterampilan dukungan. Sebelum menyelesaikan ujian kelima, level Zuking adalah 78, dan setelah lolos ujian, Zuking naik ke level 80, yang berarti cincin roh adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Zuking saat ini. Zuking pun menyerap cincin ke-8-nya. Setelah itu, Tangsan dan Xiao naik ke pilar suci. Di sini terlihat penyihir Dolu tidak senang dengan Tangsan, karena Tangsanlah yang memimpin Zuking dan Ronggong. Di depan penyihir Dolu, Tangsan berkata bahwa jika dia bisa bertahan dari lagu yang dimainkan penyihir Dolu, maka dia akan lolos. Penyihir Dolu berkata jika itu yang diinginkan Tangsan, maka dia akan melakukannya. Penyihir Dolu tampak serius. Dia tahu Tangsan adalah yang terkuat di antara yang lain. Penyihir Dolu menggunakan keterampilan avatar rohnya dan meniup serulingnya. Suara seruling pertama bisa membuat Tangsan bergetar, tapi Tangsan juga dengan cepat menstabilkan posisinya. Penyihir Dolu melanjutkan dengan merilis kemampuan ke-9-nya dan lanjut meniup seruling. Awalnya setelah Tangsan selesai melawan bintang laut Dolu, energi yang diserap Tangsan nampak bergejolak. Tapi saat Tangsan mendengar suara seruling penyihir Dolu, itu ternyata bisa menenangkannya. Sementara itu, 5 tulang roh Tangsan mulai memanas. Tapi itu adalah bentuk kenyamanan. Tangsan terus mendengarkan suara seruling penyihir Dolu. Karena itu tidak membuat Tangsan menderita, tapi memberikan kenyamanan. Karena tidak ada efek pada Tangsan dan menguras kekuatan rohnya, penyihir Dolu menghentikan suara serulingnya. Setelah itu, sebuah ledakan besar terjadi. Banyak rumput biru perak tumbuh di mana-mana. Menghadapi penyihir Dolu itu memicu evolusi cincin roh kelima Tangsan. Cincin roh kelima Tangsan memang semakin bertambah kuat seiring kekuatan Tangsan. Dan setelah mendengarkan seruling penyihir Dolu, akhirnya evolusi cincin kelima Tangsan bisa menembus tahap 100.000 tahun. Setelah melihat semua itu, penyihir Dolu tidak lagi bersikap tidak baik pada Tangsan dan berkata kalau ujian kelima tahap kelima Tangsan sudah selesai.